Hai semuanya, perkenalkan, saya Della Sarian Girsang. Bersama rekan saya Saptina Primawati, kami berasal dari kelompok 16. Dan yang menjadi dosen pengampu kami yaitu Bapak Asrul Fikri MPD. Di video kali ini, kami akan menjelaskan kekuasaan Italia di Eritrea dan Ethiopia. Yang pertama yaitu krisis Ethiopia pada tahun 1989 sampai 1996. Ethiopia merupakan salah satu negara tertua di dunia dan juga menjadi satu-satunya negara di benua Afrika yang tidak pernah mengalami kolonialisasi dari bangsa Eropa. Bahkan Ethiopia sempat mengalahkan upaya kolonialisme Italia di Perang Battle of Adwa pada 1896 dan kedua kalinya pada tahun 1935 sampai 1936. Kisah heroik negara ini pun menginspirasi bangsa-bangsa di Afrika untuk mengadopsi 3 warna dasar bendera negara Ethiopia. Pada kurun waktu 1970 sampai 1990-an, narasi yang muncul terkait Ethiopia adalah tentang krisis. Mulai dari krisis ekonomi, perang sipil, kekeringan berkepanjangan hingga bencana kelaparan. Pada tahun 1983 sampai 1985, bencana kelaparan akibat dari kebijakan pemerintah, terutama strategi anti pemberontakan dan kebijakan transformasi sosial di daerah yang bukan daerah perang, dan juga akibat kekeringan di negara tersebut yang telah menewaskan lebih dari 400.000 jiwa penduduk. Bencana tersebut pun mengundang aksi solidaritas sosial yang begitu besar di seluruh dunia. Michael Jackson dan Lionel Richie pada awal 1983 menulis lagu We Are The World yang dinyanyikan oleh para artis papan atas di Amerika Serikat dan terjual lebih dari 20 juta kopi di seluruh dunia. Di Indonesia, Iwan Fals pada tahun 1986 mengeluarkan album berjudul Ethiopia sebagai bentuk empati atas bencana kelaparan yang terjadi di negara Horn of Afrika ini. Banyak sekali foto-foto dan film dokumenter yang beredar mengisahkan tentang orang-orang dan anak-anak yang berawakkan diri hanya tinggal kulit yang membalut tulang, berkumpul menahan lapar dan menunggu datangnya bantuan pangan yang dibagikan fata morgana. Sejak saat itu, narasi yang terbangun tentang Ethiopia adalah narasi tentang krisis, kelaparan, dan pembangunan yang gagal. Yang kedua yaitu peristiwa World War tahun 1934. 1934, Haile melakukan modernisasi negerinya dan meningkatkan kekuatan perangnya. Hal ini membuat Italia tidak suka, padahal apa yang dilakukan Haile adalah bentuk reaksi dari usaha perluasan sistem pertahanan yang didirikan oleh Italia di wilayah Somalia dan Eritrea. Di tahun ini pula terjadi runtutan peristiwa, salah satunya yaitu terjadinya pertikaian antara patrol di wilayah dan di daerah perbatasan. Saat Italia mengirim pasukannya ke wilayah Afrika, Ethiopia memberitahu lembaga-lembaga bangsa terkait masalah tersebut. Namun, lembaga bangsa-bangsa belum mempelajari problematika yang terjadi antara Italia dan Ethiopia secara keseluruhan. Prancis dan Italia telah menandatangani sebuah fakta pada Januari 1935 di Roma. Kedua negara ini takut dengan Jerman yang saat itu sedang berkembang politiknya dan akan menjadi ancaman bagi kemerdekaan Austria. Mussolini mendekati Prancis dan diterima dengan baik, maka tercapainya fakta lafal Mussolini, yaitu yang pertama, keduanya akan bermusyawarah apabila keadaan Austria sudah sangat terancam. Yang kedua yaitu Prancis memberikan penambahan daerah kepada Libya, yaitu 45.000 mil dan sedikit dari Somali Prancis untuk disatukan dengan Eritrea, sehingga Italia memperoleh sebagian wilayah Sahar dan jalan keluar yang mengarah ke Teluk Aden. 3. Italia diperbolehkan berinvestasi berupa saham dalam pembangunan maskapai jalur kereta api Prancis yang terhubung Addis Ababa sampai Djibouti. 4. Berusaha membangun relasi yang baik di antara keduanya di Tunisia. Diperbolehkannya hak untuk membangun sarana pendidikan
dan hak kewarganegaraan istimewa untuk penduduk Italia di Indonesia. Atas dasar perjanjian rahasia, akhirnya Italia memperoleh kewenangan untuk bertindak di Ethiopia. Ethiopia akan dijadikan sebagai sumber bahan mentah untuk memperkaya Italia, sumber pangan bagi Italia, dan sumber tenaga manusia bagi fasis Italia. Yang ketiga yaitu federasi terbentuk Eritrea dan Ethiopia pada tahun 1950. PBB menetapkan resolusi nomor 390 tahun 1950 yang isinya memutuskan bahwa Eritrea bergabung dengan Ethiopia dan federasi di bawah kedaulatan Kaisar Ethiopia. Selama persiapan resolusi PBB, untuk sementara Eritrea berada di bawah administrasi Inggris sebagai suatu negeri perwakilan PBB. Dalam Federasi Eritrea ingin menjalin keseimbangan antara Muslim dan Kristen. Elemen Eritrea yang berwenang mengurusi masalah pendidikan membuat aturan di mana bahasa Phrygia dan Arab dapat digunakan di setiap sekolah di Eritrea. Namun, pemerintah Ethiopia ikut campur terhadap aturan yang telah dibuat oleh parlemen teritorial di mana bahasa Arab dilarang digunakan dan bahasa Phrygia diganti oleh bahasa Amerika. Pada tanggal 14 September 1992, Kaisar mengeluarkan Orde Nomor 27 yang mengatakan periode federal Eritrea berakhir. Secara sepihak parlemen dibubarkan dan Eritrea dijadikan provinsi ke-14 Ethiopia. Maka dimulailah periode sengketa antara pemerintah Ethiopia dan para pejuang Eritrea yang menuntut kemerdekaan. Konflik antara Eritrea dan Ethiopia bukan hanya dikarenakan sentimen keagamaan, namun juga dikarenakan perbedaan etnis di mana Eritrea dominan etnis Arab, sedangkan Ethiopia etnis Negro Sudan. Selain itu, adanya perbedaan sejarah antara Eritrea dengan Ethiopia. Editorial memiliki identitas nasional yang sudah terbentuk sejak dikuasai oleh pemerintah Italia dan Inggris. Direnggut identitasnya oleh Ethiopia dengan memasukkan mereka ke dalam provinsi, sehingga hal ini menyebabkan identitas diri bangsa dan budaya mereka hilang. Walaupun banyak berjatuhan korban gerakan Eritrea semakin kuat, hal ini dikarenakan mereka mendapat dukungan dari rakyat Eritrea dan menerima bantuan dari negara-negara Arab. Terjadi pertempuran yang banyak menimbulkan korban dari kedua belah pihak, akan tetapi pada akhirnya mereka merdeka melalui sebuah referendum pada tahun 1993. Perjuangan yang cukup panjang tidak sia-sia walaupun banyak korban dan menjadi pelanggaran hak asasi manusia. Akhirnya melalui sebuah referendum tahun 1993 yang diawasi oleh negara-negara internasional yang menyatakan Hari Raya Merdeka dan menjadi negara baru di kawasan Baru Afrika. Yang keempat yaitu negara Eritrea. Eritrea yaitu negara dan negara Afrika yang terletak di Laut Merah. Lokasi pesisir Eritrea telah lama menjadi penting dalam sejarah dan budayanya. Dalam namanya merupakan peristiwa Italia dari Mare Eritrea, bahasa lain untuk Laut Merah. Laut Merah adalah jalur yang dilalui agama Kristen dan Islam untuk mencapai wilayah tersebut dan merupakan jalur perdagangan penting bagi kekuatan seperti Turki, Mesir, dan Italia. Pada tahun 1993, setelah perang kemerdekaan yang berlangsung hampir 3 dekade, Eritrea menjadi negara berdaulat. Selama perjuangan panjang, orang-orang yang di Eritrea berhasil membentuk kesadaran nasional bersama. Created using Powtoon.